Halo saudara-saudara dan teman-teman semua, selamat jumpa dengan Lemon Channel. Pada kali ini saya mereview binatang kecil yaitu cecak. Cecak ini sedang dalam keadaan ekornya patah. Mengapa ekornya bisa patah? Marilah kita saksikan video ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara, cicak dapat melindungi diri dengan autotomi. Autotomi adalah ciri khusus cicak yang unik dan tidak dimiliki oleh hewan-hewan apa saja. Autotomi adalah kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya. Hal ini dilakukan cicak untuk melindungi dirinya dari serangan musuh. Jadi, autotomi merupakan kemampuan cicak untuk memutuskan ekornya untuk melindungi diri dari serangan musuh. Autotomi adalah cara cicak untuk menghindari gangguan musuh, pemangsa, dan lain-lain yang sekiranya bila ekornya sudah patah, maka sang pemangsa itu hanya mengejar ekornya saja. Dikira itu sudah tubuhnya, tetapi tubuh yang sebenarnya sudah lari, tapi hanya ekornya saja yang tertinggal dan para pemangsa segera menangkap ekornya saja, padahal yang tubuhnya sudah lari kemana-mana. Tapi ekornya yang patah itu tidak hanya diam saja, tetapi ekor yang patah tetap bisa bergerak seperti halnya binatang hidup, dan pemangsa akan kaget saat melihat ekor cicak belum diserang namun ekornya sudah putus. Ketika pemangsa tadinya terpengaruh dengan ekor cicak yang putus dan bergerak-gerak, saat itulah cicak akan lari dan terbebas dari mangsanya. Saudara-saudara, selain autotomi, cicak juga mempunyai ciri khusus yang lain. Ciri khusus cicak yang lain adalah memiliki telapak kaki dengan sistem perekat. Sistem perekat pada cicak ini dibangun oleh telapak kaki yang beralur paralel. Alur yang dimiliki pada kaki cicak ini memungkinkan cicak untuk menempelkan kakinya di dinding dan berjalan tanpa terpeleset. Selain itu, cicak juga mempunyai ciri-ciri yang lainnya lagi. Apakah ciri yang lain? Ini adalah memiliki lidah yang panjang dan lengket. Kondisi fisiknya ini berfungsi untuk memperoleh makanan. Bentuk lidahnya ini digunakan untuk menangkap mangsa berupa serangga yang terbang. Biasanya cicak makan serangga seperti nyamuk. Maka tak heran kalau cicak banyak ditemui atau hidup di dinding-dinding dan atap rumah. Sementara kalau di alas bebas
cicak biasanya hidup di tempat-tempat yang teduh. Selanjutnya kita bahas lagi mengenai autotomi. Autotomi adalah kemampuan untuk memutuskan ekor dalam rangka melindungi diri dari serangan musuh. Cicak bisa memutuskan ekor dikarenakan dirinya memiliki modula spinalis atau bagian dari saraf pusat cicak yang memanjang dari kepala hingga ekor. Saat ekor cicak lepas, modula spinalis hanya mengalami kerusakan sedikit. Modula spinalis ini masih mampu menggerakkan ekor selama beberapa detik. Kondisi ini tidak sampai mempengaruhi saraf pusat pada cicak. Apalagi pada ekor cicak terdapat saraf tak sadar yang membuat cicak tetap mampu bergerak meskipun ekornya telah terlepas dari tubuhnya. Ekor cicak yang sudah putus nantinya bisa tumbuh kembali. Pertumbuhan ekor cicak dimulai setelah ekornya sembuh, kira-kira sekitar 5 hingga 6 hari setelahnya. Pertumbuhan ini dimulai dengan keluarnya tunas. Mulai tunas ini, ekor akan tumbuh terus. Pada minggu ke-10 hingga ke-20, ekor cicak akan terbentuk sempurna. Bentuknya hampir sama dengan yang dimiliki sebelumnya. Namun ekor baru akan lebih pendek dan memiliki warna yang lebih pucat. Juga bentuk sisiknya berbeda. Kini masih ada sedikit waktu, maka akan kita bahas macam-macam atau jenis-jenis cicak. Antara lain cicak tembok. Cicak yang biasanya Anda temui di dinding itu merupakan salah satu jenis cicak. Ya, cicak itulah yang dinamakan jenis cicak tembok. Kemudian ada cicak kayu. Berbeda dengan cicak dinding, cicak kayu lebih menyukai tinggal di pohon-pohon di halaman rumah, di bagian rumah yang berkayu. Dan cicak kayu ini kesenangannya memang di tempat yang ada kayunya. Kemudian selanjutnya ada cicak gula. Cicak gula atau memiliki nama latin Gehyra mutilata adalah cicak yang kerap ditemui di sekitar dapur. Dan cicak ini sering tenggelam di dalam gelas yang bekas minuman dan tercebur dan bahkan sampai mati di sana. Itulah yang dinamakan cicak gula. Kemudian ada cicak batu. Jenis cicak ini adalah memiliki nama latin Cirtodactylus marmorotus. Cicak ini hidup menempel di batu dan atau di sekitar batu. Nah, sampai di sini video kali ini tentang cicak. Sampai jumpa pada video kami yang lain.